di mana-mana berbunga, bajunya ibu-ibu juga semuanya berbunga, hati kita juga berbunga, bajunya bapak-bapak juga merah, ya, semuanya berbahagia, kita semuanya sehat walafiat, hati kita bahagia, nyawang ibu-ibu sergap-sergap ngaji, nyawang bapak-bapak yo sergap-sergap ngaji. Sudah sepatutnya dari hati kita yang paling dalam kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur dari dalam hati dengan sepenuh jiwa, dengan kesadaran penuh bahwa Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Itu akan menambah iman kita. Dan semakin hari kita menjadi semakin mantap, semakin yakin kepada Allah bahwasanya Allah selalu menyayangi kita, bahwa Allah selalu memenuhi seluruh kebutuhan kita, asalkan kita tidak ingin yang macam-macam, karena pasti Allah cukupkan semua rezekinya untuk kita dan sudah ditakar oleh Allah. Dengan berpikir begitu, maka lisan kita akan sangat mudah untuk mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan kadang kita mengucap Alhamdulillah tidak terasa air mata mengalir. Kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah hati itu akan terasa tenang walaupun tidak pegang uang, tapi pegang ATM. Ya, jadi alhamdulillah. Dan ya, Allah sudah mengutus manusia paling mulia untuk hadir di tengah-tengah manusia lainnya, menyampaikan risalah kebenaran. Dan alhamdulillah lewat para guru, para wali, ya akhirnya kita mendapatkan ilmu dari para guru-guru kita, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sudah sepantasnya kita senantiasa bersolawat kepada beliau. Mari kita bersolawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita istiqomah untuk mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh beliau. Semoga kita tidak henti-hentinya belajar untuk menjadi pribadi seperti yang sudah beliau contohkan, terutama di bulan Syawal ini tentu adalah membersihkan hati kita dari rasa marah, rasa sakit hati, rasa dendam, rasa tidak enak sama teman, apalagi sama tetangga, sama keluarga. Kita contoh Rasulullah yang memaafkan semua orang. Hati kita contoh terus apa sih sebenarnya kuncinya untuk bisa hidup tenang ala Rasulullah. Salah satunya di bulan Syawal ini adalah memaafkan. Jadi pada hari ini mohon maaf ini Ustadz, yang saya hormati Ustadz Fatur Rahman, yang saya hormati Ustadz Fagoli dan Ustadz Ahmad Mukhlisun, kami tidak bisa semuanya sowan ke rumah panjenengan semuanya. Pada kesempatan ini saya mewakili seluruh keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Fikri menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu banyak salahnya dari kami. Ustadz pada saat menjelaskan di depan kita malah main HP. Pada saat Ustadz menjelaskan dengan berapi-api malah kita ngantuk, ya, apalagi yang hari Sabtu pagi baru subuh bapak-bapak ketok zikir mendengarkan, tapi yo kadang-kadang ngantuk, termasuk bojoku. Ya, jadi mau dimaafkan kita nggih, dan mohon maaf belum bisa sowan semuanya, dan hari ini kita ketemu di sini. Mudah-mudahan satu dengan yang lainnya hatinya sudah saling memaafkan, satu dengan yang lainnya sudah hilang rasa dendam, sudah hilang rasa tidak suka, sudah hilang rasa-rasa yang tidak enak. Ya, itulah fungsinya kita belajar bersama, bukan hanya menjadi wacana, tetapi bagaimana kita bisa mengamalkannya menjadi keseharian kita, gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah 160 orang bisa berkumpul di sini. Nih kita mengulang yang kedua.
tahun lalu kita bisa halal bihalal di Karanganyar, di jembatan kaca Karanganyar nggih, dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengulang kembali yang dekat-dekat saja karena uang kasnya juga sudah dikuras kemarin untuk kegiatan Ramadan. Insya Allah di tahun 2027 kita halal bihalnya ke Malang ya. Kemarin sudah ada ketua panitianya, Pak Ketua, mana Pak Ketua? Pak Ketua, Pak Ari ya. Tugasnya Pak Ari ini gimana caranya mencari duit bisa nyewa bis 2 hari ke Bromo begitu ya, ke Malang di tahun depan. Insya Allah kita gede-gedean mengisi infak ya, gede-gedean mengisi infak karena kegiatan ini juga dari uang infak kita semuanya dipakai untuk bersama. Jangan khawatir, semua kebaikan yang kita lakukan pasti Allah akan balasnya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak di Al-Fikri itu sudah luar biasa, setiap hari kalengnya diisi, di musola diisi, kaleng di rumah juga diisi karena sudah belajar di surat apa ya ibu-ibu sudah hafal di surat Al-Lail nggih, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ya. Jadi barang siapa yang memberikan hartanya dengan suka hati tanpa rasa eman, tapi sudah membelanjakan hartanya di jalan Allah dan hatinya bertakwa, takut kepada Allah, maka apa sesungguhnya fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan seluruh urusannya ya. Jadi ibu dan bapak Al-Fikri sudah mengamalkan itu dan masing-masing sudah merasakan. Kalau misalkan mau testimoni, banyak sekali yang testimoninya mendapatkan keajaiban dari sedekah subuh yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan kebalikannya, wa amman man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau mau hidup sengsara ya wis pelit wae kono. Kalau mau hidup sengsara ya kono kowe sakarepe dhewe, tidak percaya dengan iman, tidak percaya dengan amal soleh. Tapi kita karena sudah belajar ringan semuanya, membelanjakan harta di jalan Allah, dan semuanya sekarang sudah menabung berapa Bu? 15.000 per hari. Nanti halal bihalal tahun 2030 insya Allah di Mekah dan Madinah insya Allah. Itu karena itu cita-cita bersama, cita-cita bersama ditulis besar di dalam kamar kita, mau tidur mengongiwo 2030 Mekah Madinah, ngewo nengen meneh 2030 Mekah Madinah. Di tempat sholat kita ada tulisannya, kita punya target mau ibadah bersama di sana. Jadi bapak-bapak tolong kalau ngasih uang belanja sekarang dilebihin dikit nih Pak, karena ibu-ibu 15.000 per hari, tolong dilebihin sedikit biar bisa agak longgar. Atau yang tadinya puasanya hanya hari Senin saja, sekarang ditambah hari Kamisnya, biar uang belanjanya lebih banyak untuk ditabung di 2030 bisa umroh. Ngaten nggih, Ustadz Fatur, Ustadz Fadoli dan Ustadz Lisun siap mendampingi umroh di tahun 2030? Insya Allah siap. Mudah-mudahan umur panjang kita semuanya disampaikan di sana. Jadi alhamdulillah. Jadi apa namanya ya? Bahagia yang tidak terkira saya untuk melihat perkembangan Majelis Ta'lim Al-Fikri luar biasa. Semangat belajarnya dari ibu-ibu maupun bapak-bapak luar biasa, dan hatinya itu sudah kompak. Jadi tanpa diberikan komando pun sudah lari sendiri. Tadi Pak Tejo kan ngendikan, belum dibentuk panitia wis oleh nggon wis survei. Kuwi lak saking cerdasnya pengurusnya ibu-ibu. Jadi sudah bersegera di dalam kebaikan. Nah itu cirinya orang itu bersegera di dalam kebaikan. Nah terus dipelihara, bersegera mengerjakan sholat begitu sudah adzan, bersegera memaafkan apabila ada teman kita yang bersalah kepada kita, bersegera meminta maaf pada saat kita berbuat salah, bersegera di dalam kebaikan. Jadi itu bapak-bapak nanti sampai rumah diomong kayak mau rungokke Bu Isna, nek salah kon bersegera meminta maaf, senengane nek
Nah gitu ya. Jadi ibu-ibu juga begitu sama bapak-bapak. Bapak-bapak kadang kan gengsi minta maaf sama istrinya. Tidak ya Pak ya. Kalau kita sudah ngaji, siapapun yang bersalah bersegeralah untuk meminta maaf. Jangan ditunda-tunda. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi bersih. Karena tujuan kita adalah semakin bersih hati kita menuju apa? Menuju kembali kepada Allah, biar dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tujuan akhir kita semuanya, sehingga bersih terus hati kita. Setiap hari minta maaf sama suaminya, maafin ya mas, hari ini aku masaknya kurang enak, maafin ya hari ini bersih-bersihnya kurang maksimal, maafin ya tadi saya kok rodok cemberut pada saat mau berangkat kerja, maafin ya hari ini belum bisa memberikan yang terbaik. Setiap hari insya Allah semakin tua menjadi semakin mesra. Begitu ya Pak Sam, insya Allah nanti ya. Jadi kita semuanya berharap seperti itu. Dan saya tidak bisa berpantun seperti Mbak MC, Mbak Winarni, jalan-jalan ke Taman Melati. Cakep. Melati putih berseri. Marilah kita mensucikan hati sebagai bekal kembali kepada Ilahi. Cakep. Ya alhamdulillah, demikian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak sekali kekurangan di dalam majelis taklim Al Fikri, tetapi satu dengan yang lainnya saling menutupi, melengkapi, sehingga menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa tumbuh terus maju dan menjadi semakin bermakna, tentunya bermanfaat untuk sekitar kita, terutama yang paling utama adalah bermanfaat untuk keluarga kita lebih dahulu. Kita yang tiap hari ngaji harus terus berubah menjadi lebih baik. Ya, jangan seperti ular katanya nggih. Kalau ular puasanya nanti melungsungi kelambine tok, kelambine anyar iki, tapi atine ora anyar. Tetapi kalau kita sudah belajar, ya kita seperti ulat, sehingga berganti pakaian dan juga berganti rupa menjadi semakin solih di hadapan pasangan kita, di hadapan anak kita, di hadapan saudara-saudara kita terdekat, lingkungan RT kita, lingkungan tetangga kita, dan syukur di lingkungan yang lebih luas. Itu saja. Sehingga Al Fikri menjadi semakin bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.